Indika Energy sebagai pioner atau pemain besar utama yang akhirnya memutuskan untuk melakukan diversifikasi berkaitan dengan kendaraan listrik. Pastinya kan salah satunya yang berpengaruh adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Mungkin boleh jelaskan Pak, kira-kira yang menjadi deal breaker dari kebijakan pemerintah saat ini yang sedang disoroti apa? Dan apakah memang Indika Energy sudah melihat bahwa kebijakan yang saat ini diterapkan oleh pemerintah adalah formula yang terbaik yang bisa diterapkan? Ya, ada beberapa hal ya menurut saya ya, formula kebijakan pemerintah berkaitan dengan kendaraan listrik tadi ya. Satu kendaraan listrik pada akhirnya kan akan digunakan oleh konsumen gitu ya. Nah, konsumen harus memiliki opsi. Opsi adalah kendaraan listrik, kendaraan bukan listrik. Itu salah satu opsi terbesar adalah harga. Harga dan tadi tentu saja comfort, infrastruktur, charging infrastruktur, dan hal-hal tersebut lainnya gitu. Karena kalau itu tidak ada, sudah harganya misalnya lebih mahal dan infrastrukturnya tidak ada, kalau sudah mahal, lebih repot pula gitu. Nah, kalau lihat dari komitmennya pemerintah gitu kan bahwa pada satu saat tertentu kendaraan listrik, konsumen itu ataupun penjualan kendaraan berbasis listrik itu adalah a certain number gitu ya, kita lihat di situ. Nah, untuk melakukan hal tersebut, saya rasa yang harus kita lakukan adalah memberikan insentif ya dan disinsentif yang lebih clear sehingga konsumen itu bisa memilih dengan lebih setara. Gitu kan. Nah, contohnya kan ada subsidi bensin gitu kan ya. Nah, gitu. Nah, ya tentu saja listrik pun sebenarnya kan ada subsidinya pula. Ya kan ya. Nah, itu sudah setara belum? Nah, hal-hal seperti ini gitu. Dan infrastruktur. Nah, infrastruktur charging station gitu kan. Kan ada rencananya semua kok sebenarnya. Itu sebenarnya komitmen pemerintah itu menjadi salah satu patokan kami. Menjadi panutan kami ketika kami memilih sektor mana yang mau kita investasikan. Karena kita ingin terus menjadi bagian daripada pengembangan perekonomian ini bersama-sama sebagai partner dari pemerintah gitu. Nah, sekarang kebijakan-kebijakannya yang paling penting adalah untuk mencapai hal tersebut apa yang harus dilakukan. Pertama tadi itu kesetaraan dari insentif dan disinsentif untuk kendaraan listrik ataupun non listrik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah konsistensi gitu ya. Konsistensi dan juga orang bisa memperkirakan gitu ya. Oh, ini contohnya subsidi. Gitu. Nah, itu tahun ini berapa jumlahnya, tahun depan nanti deh kan bisa, kalau saya sebagai potensial buyer gitu ya, bisa membeli tahun ini, tahun depan atau 2 tahun lagi gitu kan. Nah, ada nggak kejelasan dari program subsidi ini? Misalnya tahun depan akan ada lagi apa tidak? 2 tahun lagi ada apa lagi, 3 gitu ya. Nah, kalau jangan sampai perubahan-perubahan ini justru mempengaruhi keinginan saya untuk membeli kendaraan berbasis listrik tersebut gitu ya. Nah, hal-hal tersebut saya rasa harus harus kita tekankan gitu ya. Apa yang ada saat ini saya rasa sudah baik gitu ya. Perlu perbaikan sana dan sini ya tentu saja ya gitu ya. Tapi saya rasa yang paling penting lagi adalah pesan-pesan kepada masyarakat, kepada semua stakeholders ya, baik itu produsen, konsumen maupun yang tadi ya si ekosistemnya, bahwa kebijakan ini akan seperti ini dalam 2-3 tahun mendatang gitu ya. Karena kan kita kan kalau beli motor kan untuk kebutuhan 2-3 tahun minimal gitu kan, bukan hanya baju yang 1 tahun gitu ya. Nah, jadi hal-hal tersebut saya rasa harus diperhatikan lah gitu ya. Kita bicara berkaitan dengan sedikit lebih detail berkaitan dengan insentif, karena kita tahu begitu ujung tombak dari penjualan motor listrik ini adalah insentif, yaitu kalau kita tahu sebesar 7 juta rupiah per unit. Secara data terbaru adalah di bulan Oktober kuotanya sudah habis, Pak, di tahun 2024 ini. Dan kita masih menunggu begitu, apakah memang pemerintahan yang baru, yaitu Prabowo dan juga Gibran, akan menambah kuotanya kah, akan menambah atau memperpanjang dari insentif ini. Kalau dari Indika Energy sendiri, tadi dari penjelasan Bapak untuk mempertegas, berarti mengharapkan bahwa insentif sebesar 7 juta rupiah ini dilanjutkan. Ya, pada akhirnya saya rasa kejelasan ya. Kejelasan dan kesetaraan tadi ya. Kejelasan bahwa kalaupun
tidak. Kalaupun iya, ya. Berapa besar itunya. Jadi kejelasan sehingga sebagai satu kita kan sebagai pembeli, kita kan pasti banyak sekali pertimbangan kan ya, A, B, C, D, E gitu kan. Salah satunya adalah harga lah ya pasti ya. Mungkin paling penting gitu ya. Nah itu semua informasi baik produsen maupun konsumen itu kita memiliki informasi yang sama dan kita bisa perkirakan gitu. Jadi konsistensi daripada kebijakan gitu. Harapannya bahwa yaitu konsisten untuk jangka waktu yang setidaknya menengah gitu ya. Jangka panjang lebih baik gitu ya. Sehingga semua pelaku usaha termasuk pembeli atau konsumen itu bisa melakukan perencanaan gitu ya. Baik itu dari investasi, pembelian ataupun hal-hal lainnya gitu ya. Kalau dari pelaku usaha supaya bisa menentukan strategi bisnis yang lebih tepat. Betul. Ya, Oke, baik. Kita bicara kembali ke yang lebih umum begitu, Pak. Kalau dari Indika Energy sendiri, target bisnis untuk tahun 2025 dengan sejumlah tantangan yang ada. Mungkin kita tahu pada saat ini secara global kita masih melihat atau masih menaruh perhatian pada situasi geopolitik. Kemudian di Indonesia juga ada beberapa tantangan ekonomi yang ada. Bagaimana target bisnis di tahun 2025, Pak Aziz? Ya, saya rasa tadi kan ada tantangan yang meletup-letup dan banyak sekali event-event yang akan terjadi yang diperkirakan bisa punya dampak, gitu kan? Contohnya bagaimana misalnya pemilu di Amerika Serikat, Betul. Gitu kan ya. Dan kemudian bagaimana karena setelah itu ada kejadian terus letupan-letupannya ataupun implikasi konsekuensinya berbeda-beda kan ya. Perang akan bagaimana gitu kan ya. Geopolitiknya berbagai hubungan trade war China dengan US gitu ya. Nah itu hal-hal tersebut itu adalah eksternal faktor gitu ya. Sehingga banyak termasuk kami pula ya itu untuk investasi kepada hal-hal yang baru sekali itu harus sangat kita lebih berhati-hati gitu. Tapi tentu saja ada investasi-investasi yang sebagai kelanjutan daripada komitmen kami sebelumnya itu akan terus kita lanjutkan gitu ya karena sang kos kan lebih mahal juga ya sudah itu jadi kita akan lanjutkan dan kami yakin bahwa inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang lebih hijau ini suatu saat akan terbang lah gitu ya. Nah ini yang dan kita harus siap saja semuanya. Tentu saja secara internal kita pun melakukan inisiatif-inisiatif untuk berjaga-jaga ya. Karena yang seperti kan banyak kalau di koran-koran ataupun di berita-berita kita baca bahwa kondisi dunia ini tidak baik-baik saja gitu kan ya. Nah, jadi ya kita tidak mau juga berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja gitu sehingga kita pun tidak bisa terlalu agresif tanpa memikirkan apa dampak-dampaknya daripada ketidakpastian di faktor-faktor eksternal tersebut gitu. Kalau rencana berkaitan dengan inovasi teknologi, mungkin ya masih di posisi tadi Pak Aziz sudah menyebutkan lebih hati-hati begitu. Tapi ada rencana inovasi teknologi mungkin di tahun 2025. Oh harus, kalau saya rasa sih harus ya. Terutama kayaknya tadi dengan industri kendaraan listrik ya. Ya kan karena itu kan sangat syarat dengan inovasi ya relatif baru pengembangannya jadi inovasinya belum mature gitu ya jadi banyak sekali cabang-cabang kemungkinannya berkaitan dengan teknologi gitu ya baik itu nantinya untuk lebih mudah lebih memperbaiki jangka baterai waktunya gitu kan ya sehingga bisa menjangkau jarak lebih jauh dan hal-hal tersebut gitu ya nah itu hal-hal tersebut menjadi bagian daripada rencana inovasi kami berkaitan dengan teknologi gitu ya. Oke, baik. Kita tahu pada saat ini kita sedang bisa dikatakan sudah melalui masa transisi pemerintahan. Ya. Kabinet Merah Putih sudah tersusun, ya. Prabowo dan Gibran sudah mulai bertugas. Mungkin dari pelaku usaha, apa ekspektasi yang diletakkan kepada pemerintah yang akan menjabat selama 5 tahun ke depan? Silakan Pak Aziz. Ya, pertama-tama selamat kepada Pak Presiden terpilih ataupun sekarang Pak Presiden Prabowo dan Pak Wakil Presiden Bapak Gibran dan kemudian juga selamat kepada Kabinet Merah Putih dan selamat bekerja tentu saja ya perlu
transisi kan sudah kemarin ini sejak dari Mei ya penetapan, kalau nggak salah penetapan pemenang pemilu 6 bulan gitu ya. Jadi banyak sekali PR-PR ya saya rasa ya yang harus kita lakukan, dan harapannya bahwa keterbukaan di dalam hal pekerjaan dan apa yang ingin dilakukan, dan bagaimana kami dari sektor swasta itu ikut berpartisipasi ya di dalam rencana besar dari kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini gitu. Oke, mungkin boleh sedikit kita bahas lebih lanjut begitu, karena memang kita nggak bisa membohongi bahwa pada saat ini pandangan masyarakat sedang fokus kepada susunan kabinet merah putih. Kalau dari Indika Energy sendiri, apakah memang ada rencana untuk melakukan komunikasi juga terhadap pemerintahan yang pada saat ini baru saja menjabat? Ya, komunikasi karena kan bahwa pemerintah adalah bagian dari stakeholders ya, dan kita semua kan dalam satu ekosistem ya. Komunikasi itu harus dilakukan gitu, baik dengan pemerintah, baik dengan kompetitor ya, baik itu main langsung atau melalui asosiasi. Nah, itu hal tersebut harus kita lakukan gitu, sehingga kita bisa saling terbuka dalam berkomunikasi mengenai apa yang dibutuhkan, apa yang ingin dilakukan, sehingga tidak ada surprises gitu ya, sehingga semuanya seluruh pihak bisa mengantisipasi dengan baik gitu ya, karena surprises ataupun hal-hal yang tidak bisa kita perkirakan itu tidak selalu positif ya. Yang kita khawatirkan jangan sampai hal-hal yang tidak bisa diantisipasi itu justru berdampak negatif dan bukan hanya kepada Indika Energy ataupun sektor swasta ya, tetapi kepada seluruh ekosistem gitu ya. Oke, PR apa sih Pak yang dilihat oleh Indika Energy menjadi tugas besar atau yang harus segera diselesaikan? Mungkin selain berkaitan dengan insentif EV tadi, tapi mungkin berkaitan dengan hilirisasi nikel atau industrialisasi nikel begitu. Apa yang menjadi prioritas yang dilihat oleh Indika Energy harus segera dilakukan atau diselesaikan oleh pemerintah? Hilirisasi ya, bahwa tadi kan kelanjutannya kan mau baterainya. Ya, nah ini insentif apa yang dibutuhkan ya, insentif tadi itu ya saya rasa ya, sehingga pelaku usaha itu memiliki arahan gitu kan, arahan dalam hal kemana harus melakukan keputusan gitu ya. Insentif ini kan bisa dan konsistensi daripada insentif tersebut gitu ya. Tadi contohnya seperti subsidi gitu ya. Itu kan salah satu contohnya gitu ya. Nah, sehingga termasuk di dalam hilirisasinya juga gitu, pengembangannya seperti apa gitu ya. Nah, ini proses persetujuan ya, terus kemudian insentifnya seperti apa, dan keterbukaan mengenai hal tersebut saya rasa itu satu follow through yang sudah dibangun selama ini, tinggal di follow through dan bagaimana membuatnya lebih konsisten sehingga memberikan lebih jelas lah gitu ya mengenai apa yang akan dilakukan gitu ya selama 2-3 tahun mendatang atau bahkan 5 tahun mendatang.